Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini saya akan bahas topik yang lagi ramai banget nih di dunia Big Data, yaitu arsitektur Lambda dan Kappa dalam data engineering. Kelihatannya seru banget kan? Kalau dipikir-pikir, Lambda itu ibarat kita nengok ke belakang buat mastiin kebenaran. Sedangkan Kappa itu seperti melihat ke depan buat bertindak cepat. Jadi, di dunia Big Data ini, kadang kita butuh keduanya. Bisa melihat dengan jernih, tapi juga gerak cepat. Keren kan? Jadi gini teman-teman, dalam dunia data engineering, kita butuh arsitektur yang bisa bantu data itu diolah dan dikirim sesuai kebutuhan. Nah, dua pendekatan klasik yang sering dipakai sampai sekarang yaitu Lambda dan Kappa Engineering. Nah, keduanya ini punya kelebihan masing-masing. Nah, yang pertama, apa sih Lambda arsitektur itu? Jadi, Lambda ini menggabungkan dua cara pemrosesan data, yaitu batch dan streaming. Jadi, misalnya nih, data kita harus bisa ditampilkan setiap saat, meskipun proses batch-nya belum selesai. Contohnya kayak Chief Marketing Officer yang mau lihat performa iklan jam 10 pagi, padahal batch prosesnya baru jalan tengah malam. Nah, gimana sih cara ngatasi trade-off di Lambda? Nah, masalah utamanya di Lambda itu ada di kecepatan dan akurasi. Streaming itu cepat tapi kurang akurat, sementara batch itu akurat tapi lambat. Solusinya ya digabungin aja. Jadi, data streaming disimpan dulu, nanti pas data batch yang lebih akurat sudah ada, dia bakal menimpa data sebelumnya. Secara sederhana, Lambda mempunyai 3 lapisan utama. Yang pertama ada speed layer. Nah, ini tuh yang mengambil data real time dengan cepat. Yang kedua ada batch layer. Nah, ini yang menyimpan data historis, tapi prosesnya agak lambat. Dan yang terakhir ada service layer. Nah, ini tuh jadi gabungan dua lapisan tadi. Di sini, data batch akan memperbarui data real time secara berkala. Nah, kalau dilihat dari alurnya, data dari speed layer dan batch layer sama-sama menuju serving layer. Nah, serving layer ini yang akhirnya nyajiin data hasil gabungan real time tapi juga akurat secara periodik. Nah, selanjutnya kita akan bahas Kappa. Apa sih arsitektur Kappa ini? Jadi, kalau tadi Lambda punya dua jenis pemrosesan, Kappa ini beda banget nih. Jadi dia nggak punya batch layer sama sekali. Semua proses dilakukan secara real time, biasanya dipakai buat sistem yang butuh pemantauan cepat. Misalnya harga saham, sensor IoT, atau monitoring infrastruktur. Bayangin, data ngalir langsung dari sumbernya ke sistem pemrosesan tanpa nunggu apapun. Jadi di speed layer, data langsung diproses dan hasilnya dikirim ke serving layer biar bisa ditampilkan di dashboard atau sistem alert. Jadi Kappa ini simple banget nih dan cepat, tapi ya ada kompromi di akurasinya. Nah, jadi kalau kita ringkas nih, Lambda ini yang pertama latensinya rendah alias cepet banget. Yang kedua gampang dirawat dan biayanya lebih murah. Tapi kekurangannya akurasinya memang nggak setinggi Lambda. Jadi secara garis besar, Lambda itu gabungan batch dan streaming. Hasilnya lebih akurat tapi sistemnya kompleks dan mahal. Kappa cuma bisa streaming, jadi lebih cepat, sederhana, dan murah. Biasanya Lambda dipakai buat analisis data besar, sedangkan Kappa buat monitoring real time. Nah, jadi kalau datanya harus akurat dan dipakai buat keputusan bisnis penting, pakai Lambda. Tapi kalau butuh sistem yang cepat merespon dan gak perlu super akurat, Kappa udah cukup banget. Nah, biar gampang, perbandingannya Lambda itu batch plus real time. Jadi kompleks, akurat, tapi agak lambat. Kalau Kappa real time only, jadi sederhana, cepat, tapi kurang akurat. Intinya, pilih arsitektur sesuai kebutuhan sistem yang kamu mau bangun. Oke teman-teman, itulah penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.